Oke, shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar anak muda? Boleh saya panggil anak muda? Secara umur mungkin tidak muda tetapi umur hanyalah angka. Betul kan? Dan muda itu bukan masalah numbers atau angka tetapi masalah hati kita, mental kita. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini untuk saya diberikan waktu bagikan sesuatu buat saudara dan malam hari ini saya akan berbicara dengan sebuah judul adalah dahaga. Ya, kalau bahasa sehari-harinya haus. Ya, dan saya kasih sebuah kalimat di sana, semakin diminum semakin haus. Padahal kita tahu bahwa orang kalau dahaga habis minum pasti nggak dahaga lagi. Tetapi di dalam kehidupan ini ada satu sisi dalam kehidupan kita di mana ada dahaga. Kita kalau minum kita malah tambah haus. Dan bacaan Alkitab kita malam hari ini saya ambil dari Injil Yohanes 4. Ya, nanti teman-teman semua bisa baca. Ini saya panggilnya teman-teman semua nih ya. Ya KGC dong. Kalau saya panggil Bapak Ibu yang terhormat malam hari ini bisa kan gak enak. Teman-teman semua tolong pulang di rumah nanti ya. Saya pakai iman nih, percaya saudara akan baca di rumah. Ya, entar malam atau besok. Saudara baca seluruh Injil Yohanes 4. Belajarlah saudara membaca Alkitab, jangan sepotong-sepotong. Setuju? Karena orang yang baca sepotong-sepotong gampang sekali tersesat. Saudara harus baca satu perikop Injil Yohanes pasal 4 itu dan saudara akan kagum atau saudara akan mendapat banyak sekali pengertian bagaimana cerita antara wanita Samaria dan Tuhan Yesus. Saya hanya ambil dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18 dan ini saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Saudara bisa cari di aplikasi HP Anda, cari terjemahan sederhana Indonesia itu sangat baik sekali. Saya dengar katanya terjemahan sederhana Indonesia ini sangat mendekati skrip aslinya. Ya, saya bacakan ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu, ini perempuan Samaria. Bapak, jadi dia panggil Yesus ini Bapak. Berikanlah air itu kepada saya supaya tidak haus lagi dan tidak usah kembali menimba air ke sini. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan kembalilah dengan dia ke sini. Dan perempuan itu menjawab lagi, tetapi saya tidak punya suami. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang ibu katakan tepat sekali. Kamu tidak mempunyai suami karena kamu sudah berapa kali? 5 kali kawin cerai. Nah, kalau terjemahan sederhana Indonesia ini lugas banget ya, gamblang banget, kawin cerai. Dengan laki-laki yang berbeda. Jadi ada orang yang kawin cerai dengan laki-laki yang sama, tetapi ini kawin cerai 5 kali dengan laki-laki yang berbeda. Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Ya, perkataanmu itu memang benar. Nah, saya kasih backgroundnya sedikit kalau teman-teman semua belum pernah baca cerita ini. Jadi Yesus itu datang dari perjalanan yang jauh. Dia sampai ke kota Sikar di sebuah provinsi namanya Samaria. Dan dia duduk di sebuah sumur yang sangat terkenal sekali yaitu sumur Yakub namanya, Jacob Wells. Dan dia duduk di situ ya karena jalan jauh dulu nggak ada Grab atau Gojek. Ya kan? Jadi jalan kaki dia haus, dia duduk. Dan tidak ada yang kebetulan. Saudara percaya itu? Bahwa tidak ada yang kebetulan buat Tuhan, semuanya sudah disetting. Dia duduk di situ ya, jam 12 siang menurut Alkitab kita. Dan dia tahu persis nanti datang seorang ibu-ibu wanita, orang Samaria dan dia akan minta minum. Yesus minta minum kepada dia. Awal pembicaranya yaitu berilah aku minum. Jadi kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya tuh ada satu kata Yesus bilang beri aku minum. Dan di ending cerita ini yang tadi kita baca ujung-ujungnya yang minta minum bukan Yesus tetapi wanita itu yang minta minum kepada Yesus. Karena apa? Yesus bilang begini, kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus. Yang dimaksud Yesus bukan air secara jasmani atau fisik. Tapi air kehidupan, air secara rohani. Yaitu kehidupan dari Tuhan kepada manusia itu.
Tetapi di pikiran wanita ini yang picik, yang sempit sekali, dipikir ini air fisik. Ya, jadi saya coba masuk dalam jalan pikiran wanita ini. Kenapa dia begitu getolnya, dia begitu semangatnya. Dia minta minum itu kepada Yesus. Mungkin wanita ini sudah kecapean timbah air tiap hari di sumur. Teman-teman pernah angkat galon air di kos-kosan atau di rumah? Capek nggak? Hah? Lumayan ya, satu galon yang besar itu berapa kilo? 12? 10? Lumayan. Kalau Anda tiap hari minum 2 liter cepat habis tuh. Jadi wanita ini pikir, daripada saya keseleo, kecetit uratnya tiap hari angkat galon, mendingan saya minta air ini yang nggak pernah habis. Saya nggak usah ke sumur ini untuk timba lagi, atau mungkin juga wanita ini sangat ekonomis pikirannya. Jadi dia bikin kalkulasi yang cepat, 1 bulan pakai 12 galon kali 15 ribu, keluar angka sekian, kali 12 bulan, setahun habis sekian. Kalau saya dapat air dari Yesus nggak pernah habis, saya sudah hemat sekian, dalam 5 tahun akan datang saya bisa jalan-jalan ke Eropa pakai air dari uang dari air galon. Jadi wanita ini dia langsung minta, Tuhan kasih air itu saya supaya nggak usah ambil atau timba air lagi. Terus tiba-tiba langsung keluar kalimat ini. Oke, kalau kamu mau air itu panggil suamimu. Nah saya baca ulang, urusan apa minum air sama panggil suami. Dan ternyata disitulah titik permasalahannya. Yesus tidak sengaja, Yesus itu bukan orang yang sembarang ngomong, sembarang tanya kalau tidak ada tujuannya. Setuju? Jadi kalau saudara baca Alkitab tiba-tiba ada suara yang timbul di hati saudara, sebuah pertanyaan, biasanya Tuhan tanya itu bukan karena Tuhan tidak tahu jawabannya, tapi Tuhan sengaja tanya kepada kita supaya kita tahu jawabannya dari firman Tuhan yang kita baca. Kita bilang, panggil suamimu. Saya gak punya suami. Oh bener. Karena kamu udah 5 kali kawin cerai. Banyak gak 5 kali kawin cerai dengan laki-laki yang berbeda KGZ? Banyak gak? 2 aja udah digosipin, apalagi 5. Betul? Ini 5 dengan laki-laki berbeda. Dan yang paling heboh adalah laki-laki yang ke-6 bukan suami. Tapi sudah tinggal di rumah. 5+1. Ya, yang satu ini lagi on proses. Antara jadi atau enggak jadi tergantung negosiasi tingkat tinggi. Saudara percaya itu? Siapa yang percaya kalau hari itu dia tidak ketemu Yesus bisa 6+1. Bisa 7+1. Setuju? Bisa 8+1. Bisa tambah terus. Nah disitulah waktu Yesus spot on kepada permasalahan 5 kali kawin cerai +1 yang belum jadi suami. Perempuan itu kena langsung. Memang gak ada ditulis di sini. Tetapi pertanyaan itu nembak langsung kepada sesuatu yang di dalam yang tadi saya bilang. Dahaga wanita tersebut yang dia minum tapi tambah haus. Saudara mulai ngerti maksud saya? Karena kalau dia tidak ketemu Yesus dia akan jadi tambah lagi 6 suami. Tambah lagi 7 suami. Kawin cerai terus. Seperti dia mencari sesuatu tapi nggak ketemu. Dan dia pikir dengan tambah suami itu dia akan ketemu sesuatu yang dia cari. Padahal enggak. Jadi dia haus, dia minum tapi salah minum. Yang dia minum itu membuat dia tambah haus. Oke. Dan langsung terjadilah sebuah perubahan yang besar. Saudara akan baca di ayat-ayat terakhir itu. Bagaimana perubahan yang terbesar yang terjadi dalam hidup perempuan Samaria ini. Dan dia menjadi seorang pemberita Injil. Dan kota Sikar itu heboh karena dia berubah. Jadi dia pertama heboh gara-gara kawin cerai banyak. Tapi heboh yang kedua dia bertobat dan dia jadi pemberita Injil di kota Sikar. Nah, ada tiga kebutuhan dasar umat manusia. Termasuk wanita Samaria itu. Termasuk saya, termasuk teman-teman semua yang duduk malam hari ini. Ada 3 kebutuhan yang paling dasar dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak penuhi 3 kebutuhan itu, saudara rela kasih apapun saja yang penting dapat kebutuhan itu. Dan saya singkat 3 kebutuhan itu adalah A, B, C supaya kita bisa mudah mengingatnya. Kebutuhan yang pertama namanya kebutuhan
rasa aman. Kebutuhan apa? Rasa aman. Pendeta pun perlu rasa aman. Makanya kalau saudara datang kepada hamba Tuhan dan saudara mulai ngomong sembarangan, menyentuh rasa amannya dia bisa marah. Tuh, ya. Nah, orang-orang yang punya kebocoran atau mempunyai kehausan di area ini, nih Bapak Ibu bisa baca, teman-teman bisa baca semua, orang itu takut ditinggalkan, ya. Orang itu takut kehilangan, orang itu takut kehilangan rasa sendiri, ya. Mudah merasa dikhianati. Jadi kalau ada orang bisik-bisik, ngerumpi gitu, kalau dia lewat dia lihat, kalau dia bocor rasa aman dia pasti bilang, ngomongin gue nih kayaknya, ngomong apa yang salah sih. Itu biasa rasa aman. Nah, ya, ada orang kalau bocor di kebutuhan ini dia pakai uang untuk berikan rasa aman. Dia pakai posisi atau jabatan memberikan rasa aman. Dia pakai komunitas untuk memberikan rasa aman. Kenapa ada orang yang ikut geng-geng atau komunitas tertentu? Karena dia cari rasa aman. Dan kalau komunitas itu teman-temannya itu bisa mensuplai rasa aman, dengan panggilan bro dan sis dan segala macam itu, dia rasa aman di situ. Udah, kepala pun gua kasih. Yang penting saya mendapatkan rasa aman. Orang ini kalau dia bocor rasa amannya, ya nggak terpenuhi rasa amannya, dia gampang sekali curiga. Nah, kamu nggak usah pelayanan minggu depan, langsung curiga. Kayaknya nggak suka saya ya. Rasa aman. Besok jadwalmu diganti ya. Kayaknya lebih suka yang si A deh atau si B bukan saya. Rasa aman. Yang pacaran juga begitu bukan? Dikit-dikit cek HP pasangannya. Kayak polisi lalu lintas aja. Rasa aman. Karena dia sulit percaya. Orang-orang di area ini ya, dia tuntut privasi, dia tuntut bebas dan dia tidak mau stres. Orang-orang yang punya kebocoran di sini paling takut, orang yang butuh rasa aman paling takut dituntut. Makanya kalau orang-orang ini datang ke pelayanan atau datang ke sebuah komunitas, ada banyak aturan nuntut dia. Udah, gua tinggalin aja, gua gak mau. Karena dia gak mau diganggu privasinya. Teman-teman pernah ketemu gak ada orang kalau dikasih jadwal atau apa terus dia nolak? Karena kemungkinan besar dia tolak itu dia gak mau privasinya terganggu. Dia gak mau rasa amannya terganggu. Yang kedua, B itu adalah rasa berharga. Orang ini takut sekali hilang penghargaan. Dia takut kehilangan piala citranya. Piala citra itu yang FFI. Itu penghargaannya dia. Ya, atau perhatian. Orang ini kalau nggak disapa aja bisa tersinggung, dendam sampai mati. Jangan coba-coba, ya. Dia rasa berharga, minder, sungkan, ya. Orang ini bisa rasa berharganya itu dari pengalaman. Jadi kalau teman-teman ketemu ya, ada orang yang dikit-dikit cerita pengalamannya, dulu tahu nggak? Saya itu pernah pimpin komsel sampai 100 komsel, lu tahu nggak sih? Oh, berarti rasa berharganya itu karena pengalaman dia di masa lalu. Kapan tuh lu pimpin komsel 100? Ya kira-kira 25 tahun yang lalu. Lama banget. Atau mungkin rasa berharganya ditaruh di atas pengetahuan. Jadi kalau ngomong sama dia, yang dia keluarin tuh apa yang dia tahu. Salah, bukan begitu, begini, saya tahu nih. Terus kalau kita bilang salah kayaknya, tersinggung. Berarti rasa berharganya ditaruh atas pengetahuan. Atau orang-orang ini rasa berharganya ditaruh di dalam sebuah hubungan. Ya. Saya mau tanya, gubernur sama temennya gubernur biasanya sombong mana? Lebih sombong mana? Temannya. Gua kenal sama Jokowi. Lu kenal gak? Sombongnya, padahal Jokowi biasa-biasa aja tuh. Ya kan? Karena dia menaruh rasa berharganya di hubungan. Dengan orang penting atau orang terkenal. Apalagi sekarang main IG semua kan.
lu tahu nggak Jokowi follow gue loh. Padahal itu salah pencet bos. Salah pencet follow. Ya kan udah bangga banget. Karena rasa berharganya ditaruh di hubungan. Jadi orang-orang ini sulit untuk berkata tidak. Ya, kamu nanti ini dulu ya tunda jangan nggak apa-apa saya bisa. Mungkin dia menaruh rasa berharganya di dalam pelayanan. Buat teman-teman semua yang melayani ya di multimedia, di present worship, saya mau kasih tahu satu hal penting. Jangan pernah cari rasa berharga di dalam pelayanan. You came to the wrong place. Jangan pernah cari rasa berharga di atas panggung ini. You came to the wrong place. Karena panggung pelayanan tidak pernah bisa memberikan rasa berharga. Jangan pernah juga merasa berharga kalau memakai pakaian dengan merek tertentu. Jangan pernah merasa berharga kalau rambutmu gayanya seperti BTS. Atau kamu minum minuman favoritnya BTS. Karena your value, karena nilaimu tidak ditentukan dari hal tersebut. Jangan rasa berhargamu ditaruh kepada manusia yang lain. Hello. Betul? Ada orang tuh rasa berharga kalau pakai baju baru. Langsung orang rasa berharga banget. Jadi orang-orang seperti ini, dia paling takut namanya ditolak. Nightmare, mimpi buruk, dia takut sekali ditolak. Yang ketiga, saudara bisa ikuti saya sejauh ini. Jadi yang pertama adalah, A adalah aman, B adalah berharga. Ya, ini siapa yang di sini nih benci di compare? Kamu tahu nggak? Kalau misalnya saya ini pembicara, ada pembicara yang bagus. Begitu saya rasa nggak enak di sini, rasa iri hati atau jealous, jangan-jangan rasa berharga saya ditaruh di pelayanan. Khotbah pelayanan ini tidak membuat saya lebih berharga sedikit pun. Karena saya sudah berharga di dalam Tuhan. Amin. Bukan karena khotbah terus saya jadi berharga. Karena saya sudah berharga, saya berkhotbah. Bukan saya melayani supaya saya berharga. Tapi saya berharga, saya melayani. Halo? Juga jangan pernah engkau tidak mendapat rasa berharga di rumah. Engkau datang ke sini untuk cari rasa berharga di dalam pelayanan. You came to the wrong place. Gak akan ketemu. Yang ketiga adalah, nah ini agak sedikit saya plesetin supaya ABC. Daripada ABK kan gak enak kan. Makanya kontrolnya saya pakai bahasa Inggris C, control gitu ya. Nah orang yang punya kehausan rasa kontrol atau rasa kendali itu seperti yang tertera di sini. Takut ambil keputusan. Ya. Nah biasanya orang-orang yang terjebak di dalam hal ini yang ketiga adalah waktu kecil mungkin orang-orang tersebut dimanja. Jadi apa-apa orang tua yang bikin, sehingga waktu dia besar dia sulit sekali ambil keputusan. Mama mau nikah, udah punya pacar belum? Mama yang pilih aja. Dia nggak bisa ambil keputusan, nggak bisa ambil tanggung jawab. Kalau dia waktu kecil dipush terlalu keras oleh orang tuanya, kamu harus bisa sendiri, over. Kontrol, dia jadinya terlalu mandiri. Nah bahayanya waktu dia kerja atau dia ada dalam pelayanan satu tim, habis itu timnya. Kenapa? Semua dia mau kerjain. Lu minggir semua, gue yang bikin. I can do it. Musuhnya banyak saudara. Musuhnya banyak. Ya. Dan dia juga takut berlebihan untuk hal yang terduga. Intinya orang ini, dia kalau sesuatu yang di luar kendalinya dia stres. Dia anxiety, dia cemas. Nah orang ini paling bahaya di masa pandemi. Karena di masa ini semuanya tidak bisa di dalam kendali. Orang ini punya prinsip dunia di dalam genggaman. Itu kayak iklan apa tuh kan?
Nah, tapi ternyata sekarang pandemi ini tidak seperti itu. Semuanya out of control. Siapa yang bisa tebak 2021 jadi apa? Orang ini cemas banget, aku nggak bisa kendalikan. Jadi stresnya adalah di luar kendali. Jadi dari 3 hal ini, teman-teman semua bisa lihat, ada beberapa pertanyaan ya, nanti coba jawab sama-sama. Pertanyaan yang saya ada siapin 4 ini, kenanya yang mana, A, B, atau C ya, coba. Hidup saya akan berarti jika saya bisa atur dan pengaruhi orang lain menuruti keinginan saya. Yang mana? C. Saya akan merasa berarti jika saya diterima, disetujui dan dihormati oleh orang lain. B. Hidup saya jadi berarti jika saya bisa menikmati kesenangan hidup di dalam kualitas hidup tertentu. A. Hidup saya berarti jika saya menaati semua aturan agama dan kegiatan rohani saya. Bisa A, bisa B. Ya. Saudara melakukan sesuatu kegiatan agama bukan supaya jadi berharga. Saudara sudah berharga, makanya saudara do all the rules. Nah, itu seringkali kita terbalik-balik di situ. Oke, saya maju lagi. Iya. Dan dari 3 ini, 3 rasa ABC ini, emaknya atau induknya, mamanya itu adalah rasa takut. Itu sumbernya. Karena takut tidak aman, muncul ini. Karena takut tidak berharga, muncul ini. Karena takut tidak bisa mengendalikan, muncul ini. Kira-kira wanita Samaria itu punya enggak? Sampai ganti 5+1 itu. Bisa? Kawin laki yang pertama, suami pertama, enggak aman. Kenapa? Main game online terus. Istrinya enggak aman, enggak pernah kerja. Ya kan? Cerai. Kawin suami kedua. Rasa berharga. Enggak pernah dihargai. Enggak pernah dipuji padahal kebutuhannya dihargai. Cerai. Yang ketiga, wanita Samaria ini ternyata kelompok suka mengendalikan orang lain. Begitu kawin laki ketiga, dia kendalikan. Dan ketemunya orang Ambon lagi. Dikendalikan. Cuci baju. Mana gajinya semua sini saya yang atur. Wah, orang Ambon marah dong. Ampun Doro, kawin sama orang lain aja saya mah minggat. Ya kan? Bisa? Bisa. Begitu rasa. Mau keluar, mau pergi gereja, udah pakai baju rapi, dia lihat, ganti sepatu. Enggak ada ke gereja pakai sepatu hitam, pakai warna merah. Wah, ganti tuh baju kaosnya ya. Enggak ada pergi gereja warna kuning, pakai warna hijau. Dikendalikan semua. Ganti pitanya. Pakai pita dia. Jadi 5+1 itu mungkin dari sini. Dia gak aman, dia gak dihargai atau dia gak bisa kontrol. Maka terjadilah pergantian. Yesus tembak. Kamu tuh lagi haus sesuatu yang kamu tidak mengerti. Kamu pikir persoalannya di luar. Padahal persoalannya di dalam. Sesuatu yang kurang di dalam kita selalu tidak akan bisa bertambah keluar. Kita nggak bisa kasih keluar. Kalau sesuatu yang kurang dalam kita. Oke, jadi rasa takut ini kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 6-11. Nanti teman-teman bisa baca nanti di rumah. Di situ adalah rasa takut yang pertama kali muncul di dalam kehidupan manusia pertama. Waktu dia makan buah itu, masih ingat ceritanya kan? Makan buah itu terus mereka terbuka matanya telanjang. Tuhan datang di Taman Eden itu berjalan kan, mereka dengar bunyi kakinya, langsung mereka sembunyi dan Tuhan tanya, di manakah engkau? Terus mereka bilang apa? Ketika aku mendengar langkah kakimu, aku takut karena aku telanjang, maka aku sembunyi. Jadi urutannya adalah takut karena telanjang, maka sembunyi. Nah, saudara mesti perhatikan baik-baik. Kenapa dia takut? Karena dia telanjang. Ayat berikutnya muncul, Tuhan kasih tahu gini. Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Padahal saudara baca di ayat sebelumnya, manusia sudah telanjang belum? Sudah, betul?
sudah telanjang. Tapi mereka nggak peduli, mereka nggak ada punya problem, mereka telanjang. Tapi waktu mereka makan buah itu, mereka terbuka matanya, kok kita telanjang? Padahal sebelumnya sudah telanjang. Jadi sesuatu yang ada terjadi perubahan di sana adalah takutnya. Kata telanjang itu artinya mereka hilang rasa aman, mereka hilang rasa berharga, mereka hilang rasa kontrol. Sehingga mereka ambil segala sesuatu yang di luar, buat mereka aman, ambil segala sesuatu yang dari luar, buat mereka berharga, ambil segala sesuatu yang dari luar, buat mereka bisa mengendalikan. Pakai uang, pakai orang lain, apapun. Dalam Kejadian pasal 3 itu dibilang begini, dia ambil daun untuk menutupi telanjangnya. Sesuatu yang dari luar. Kita lihat ayat ini sama-sama ya. A, B, C dan Yohanes 19 bilang begini, sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, katakan telah selesai. Berkatalah ia supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Injil Yohanes itu semuanya isi tentang air, haus, air, haus. Yesus bilang aku haus dan di atas kayu salib perkataan yang keempat apa kelima, Yesus bilang aku haus. Dan mereka memberikan anggur asam, mencucukkan bunga karang, telah dicucukkan anggur asam pada sebuah hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah, ya apa? Sudah selesai. Malam hari ini saya mau kasih tahu buat teman-teman semua. Setelah A, B, C ada huruf D. Apa itu huruf D? Kita sudah diampuni, kita sudah diterima, kita sudah dikasihi, kita sudah diinginkan, kita sudah dilindungi, kita sudah dihargai, kita sudah dimiliki, kita sudah disertai. Yesus buat di atas kayu salib buat kita semua malam hari ini. Aman, berharga, dan kontrol kita sudah selesai. Amin. Kalau engkau hilang rasa aman, engkau sudah dilindungi. Sudah, bukan akan, bukan sedang, sudah. Karena kata di sana adalah sudah selesai. Kalau engkau kurang rasa berharga, sudah diterima, sudah dikasihi. Bukan sedang, bukan akan. Bukan kita harus buat sesuatu baru kita diterima, dikasihi dan dihargai. Bukan, sudah dikasihi. Sudah dihargai. Kalau kita kehilangan rasa kontrol, huruf C, sudah dipegang oleh Tuhan, sudah dihargai, sudah dimiliki oleh Tuhan. Yang paling terakhir saya mau kasih tahu buat teman-teman semua. Seringkali kita selalu berpikir, bagaimana caranya saya bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Benar gak sih? Betul ya? Kita bergumul terus itu, bagaimana sih aku bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Malam hari ini saya mau kasih tahu buat kita semua. Berhenti untuk berpikir bagaimana mengasihi Tuhan lebih lagi. Tapi mulailah belajar meyakini, mempercayai bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Itu sangat berbeda. Amin. Belajar meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah menerima saya. Saudara lihat di sini, semua hurufnya dimulai dengan di. Bahasa Indonesia bilang awalan di adalah kata pasif, bukan kita yang buat, tetapi orang lain yang buat untuk kita. Amin. Amin. Orang lain yang buat kita siapa? Yesus yang buat untuk kita. Kita dikasihi, kita diampuni. Dan ini kita harus yakini, kita belajar percaya bahwa memang benar-benar kita dikasihi oleh Dia. Kita diterima oleh Dia, kita diampuni oleh Dia. Kalau kita benar meyakini hal tersebut, kita lebih mudah mengasihi Tuhan. Kita lebih mudah menyenangkan Tuhan. Kita lebih mudah menyayangi Tuhan. Tapi kalau kita kurang percaya atau kita tidak mempercayai bahwa kita sudah dikasihi, diterima, diampuni, dihargai oleh Tuhan, kita akan mempunyai kesulitan besar mengasihi Dia balik. Karena kita dikasihi terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Amin. Dan ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain.
Kalau kita tahu bahwa kita sudah dikasihi, kita sudah diampuni, kita diterima, kita diinginkan. Berapa banyak orang yang merasa dia tidak diinginkan. Kalau kita yakin bahwa kita diinginkan oleh Tuhan, hey, kita sudah gak punya problem kalau orang lain tidak menghargai kita. Karena Tuhan tiap hari sudah menginginkan kita. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya malam hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Thank you.